Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah menyusun organisasi formal. Jadi bagaimana tahapan-tahapan dalam kita menyusun sebuah organisasi formal atau sebuah organisasi yang teratur atau sebuah organisasi yang resmi. Pertama, di dalam menyusun sebuah organisasi formal itu proses tersebut dapat diterangkan bahwa menyusun organisasi formal merupakan proses atau langkah-langkah yang harus ditempuh secara berurutan sampai terbentuknya suatu organisasi yang lengkap strukturnya. Jadi ada tahapan-tahapan di dalam kita membuat sebuah organisasi formal. Jadi kalau kita melihat adanya sebuah organisasi, adanya struktur, nah itu tidak serta-merta terbentuk, itu melakukan serangkaian tahapan-tahapan. Nah, kalau asal kita membentuk, asal membuat struktur, asal menaruh orang tanpa pertimbangan-pertimbangan, ya, tanpa tahapan-tahapan yang pas, ya khawatir kita salah menempatkan, salah membuat struktur, salah menempatkan orang dalam struktur tersebut. Sebuah kesalahan, sekecil apapun kesalahan, itu berdampak kepada keberlangsungan organisasi yang bersangkutan. Kenapa dibuat sebuah struktur? Agar sasaran organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien. Efektif itu cepat, sesuai target. Efisien itu tidak mengeluarkan banyak tenaga. Jadi efektif itu cepat, efisien itu irit begitu, irit tenaga, irit anggaran, ya. Jadi sasaran tercapai, namun tidak banyak permasalahan, tidak banyak pengeluaran, kira-kira seperti itu secara umum. Setelah tujuan ditetapkan, segera organisasi dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mencapai tujuan tersebut. Ya. Berikutnya, menyusun organisasi formal itu juga merupakan pengerahan sumber-sumber, ya, terutama orang-orang ke dalam suatu pola yang teratur, agar mereka dapat melaksanakan tugas efektif dan seefisien mungkin, ya. Orang-orang ditempatkan sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal, ya, menempatkan orang-orang yang tepat agar organisasi tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien. Pola-pola itu yang kita bicarakan sejak awal tadi disebut dengan struktur organisasi. Struktur yang disusun secara jelas dan lugas ini disebut dengan organisasi formal. Jadi sebuah organisasi yang resmi, yang formal, yang serius itu jelas strukturnya. Siapa ketuanya, siapa wakil ketua, siapa para anggota. Para anggota dibagi beberapa divisi atau bidang-bidang, apa tupoksinya dan sebagainya. Jelas di situ. Jadi, jangan sampai kegiatan organisasi
yang mengerjakan hanya menumpuk di 1-2 orang. Urusan ini yang bekerja ketuanya sama wakil ketua. Urusan yang lain yang bekerja sama ketua dan wakil ketua. Atau anggota yang lain lah. Dari banyak pengurus yang bekerja hanya 1, 2, 3 orang di setiap kegiatan. Nah, itu menunjukkan kalau seperti itu bentuk organisasi dan pola kerjanya, itu menunjukkan bahwa organisasi tersebut kurang beres lah, seperti itu. Harusnya itu ada bidang-bidang masing-masing, terbagi jelas, tupoksi kerjanya jelas. Proses penyusunan. Nah, ini tahapan-tahapan tadi ya. Ada 3 tahapan di dalam kita menyusun sebuah organisasi formal, dalam menyusun sebuah struktur organisasi. Apa saja itu? Pertama, pembentukan bagian-bagian atau unit-unit organisasi disebut dengan departementasi. Jadi kita ini memposisikan diri sebagai pimpinan lah ya. Dalam bab ini kita berbicara sebagai pimpinan, sebagai pendiri organisasi, sebagai ya pimpinan lah begitu. Kita akan membuat organisasi, akan membuat jajaran-jajaran di bawah kita. Kita sebagai pimpinan, kita butuh anak buah ya, butuh pembantu, karena pimpinan itu gak bisa bekerja sendiri. Nah, inilah tahap pertama inilah. Jadi kita sebagai pemimpin itu, kita tuh akan bekerja apa, maka kita butuh apa, butuh pembantu yang jelas, butuh anak buah yang seperti apa, yang ahli di bidang apa, akan bekerja untuk apa di organisasi kita atau di perusahaan kita atau di kantor kita. Itu kita buat. Kalau itu di bidang pemasaran, ya misalnya di bidang pemasaran, tentunya ada yang bagian keuangan, bagian pembelanjaan bahan-bahan baku, bagian kulakan pembelanjaan. Lalu ada bagian penjualan, marketing ya, karena kita bagian pemasaran. Ada bidang promosi, event dan lain sebagainya. Itu kita yang menentukan. Kita buat dulu bidang-bidangnya ya. Setelah dibuat bidang-bidangnya, lalu diisi oleh orang-orang. Siapa yang kira-kira mampu di bidang tersebut? Kita mencari orang-orang, menerbitkan lowongan pekerjaan, dibutuhkan tenaga kerja ini dengan spesifikasi syarat-syarat ini begitu. Tahu kalau itu sudah ada orang-orangnya, tinggal kita pilih mana yang pantas untuk mengisi di bidang-bidang tersebut ya. Bidang-bidang itu kalau banyak orang di sana, ya perlu dibuat koordinatornya, kan begitu. Misalnya bidang pemasaran, bidang marketing, di situ ada 10 orang atau 5 orang. Kita buat satu koordinator. Koordinator itu tugasnya sebagai kepanjangan tangan kita, bawahan kita di bidang marketing untuk mengatur bagian marketing. Karena kalau tidak dibuat koordinator, kita akan berbicara dengan 5 orang atau 10 orang tadi satu persatu. Itu akan menyita waktu, tenaga dan lain sebagainya. Itu tidak efisien. Jadi dibuat satu koordinator, kepala bidang gitu kan. Ketika kita akan mengoreksi, akan memberikan perintah terhadap bidang marketing itu, kita cukup memerintah kepala bidangnya, kepala bidang yang akan mengeksekusi ke bawah. Setelah dibuat struktur dan orang-orangnya, maka langkah kedua adalah pendelegasian wewenang. Apa itu pendelegasian wewenang? Jadi orang-orang yang ada di bidang-bidang yang kita tempatkan itu, dia apa tupoksinya, boleh ngapain saja. Itulah pendelegasian wewenang.
di bidang A tugasnya ini. Sudah, tugasnya hanya di bidang itu, tidak boleh mengerjakan bidang lain, karena bidang lain sudah dikerjakan oleh tugas lain sudah dikerjakan oleh bidang B. Bidang B diberi tugas-tugas lain khusus, tidak boleh bekerja tugas-tugas lain yang ada di bidang A. Yaitu pendelegasian wewenang. Jadi tiap-tiap struktur, tiap-tiap sub-sub, tiap-tiap bagian-bagian itu ada tupoksinya masing-masing. Ya, bagian marketing tugasnya hanya marketing, hanya memasarkan produk. Itu tugasnya. Gak usah mikir ini itu, gak usah mikir ini barangnya dari mana, ini barangnya ori atau tidak, itu urusan produksi. Tugas marketing menjual, memberikan keyakinan kepada publik bahwa barang yang kita jual barang paling bagus di antara barang-barang yang lain. Itu nggak usah mikir ini barang palsu atau apa, kira-kira seperti itu. Yang ketiga, proses penyusunannya adalah setelah struktur dibentuk, orang-orang ada, tupoksinya jelas, tuh pendelegasian wewenang, maka penentuan tentang pengawasan atau pengendalian dan koordinasi adalah seperti apa bentuk kontrolnya terhadap bidang-bidang itu, terhadap struktur-struktur itu, terhadap orang-orangnya, terhadap tugas-tugasnya, atau gimana cara kita mengontrol, cara pimpinan mengontrol. Ya, itu secara pimpinan bagaimana dia cara mengontrol? Apakah akan dikontrol harian, mingguan, bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, kontrol kinerja itu? Karena kita sebagai pemimpin nggak mungkin kita tiap detik, tiap menit, tiap jam mengawasi satu persatu anak buah kita, mengawasi satu persatu secara detail tugas-tugas dari mereka. Itu seperti apa sistemnya? Apa laporan mingguan? Ya. Terkadang kalau di dalam perusahaan itu setiap hari Senin meeting. Di dalam meeting itu dalam rangka ini, pengawasan, pengendalian, koordinasi. Jadi di hari Senin itu, jadi minggu kemarin apa hasil kerjanya, sesuai target atau tidak. Nah, hasil dari pekerjaan minggu kemarin itu dievaluasi untuk ukuran untuk bekal bekerja di minggu setelahnya. Jadi di hari Senin itu kita meeting, umpama minggu kemarin gimana kerjanya, kalau bagus dipertahankan, kalau ada yang kurang dievaluasi, jangan sampai terjadi lagi di minggu ini, di minggu depan, di minggu depannya begitu. Kira-kira seperti itu. Dan lain sebagainya. Ini tergantung dari pimpinan perusahaan tersebut bagaimana sistem dia mengawasi, mengontrol dan lain sebagainya. Kemudian pembentukan bagian-bagian organisasi. Ya, ini adalah penjelasan secara teknis dari 3 ini, langkah-langkah yang perlu diambil. Di situ sudah jelas, bisa dibaca sendiri. Kemudian pendelegasian wewenang, apa saja itu yang harus dilakukan. Kemudian ini beberapa masalah di dalam kita melakukan pendelegasian wewenang, masalah yang umum muncul. Yang ketiga adalah di sini pengawasan dan pengendalian tadi itu. Ya. Seperti apa bentuk-bentuk pengawasannya? Ya. Oke, itu adalah penjelasan secara umum dari materi tahapan-tahapan dalam menyusun sebuah organisasi formal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.